Ya, betul sekali Camar dan Yakonus bahwa di Kota Makassar saat ini tepat saya melaporkan di lapangan Karebosi Makassar yang merupakan tempat ikonik untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri setiap tahunnya. Ini sudah ramai dikunjungi oleh para jamaah sejak tadi pagi. Nah, Imam sholat yaitu Dr. Haji Irman yang merupakan Kepala Kantor Agama Kota Makassar dan Hatib Dr. Haji Muhammad Ishak Sekretaris Jenderal DPP IMIM. Nian Syahrul Yassin Limpo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Karebosi bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Kapolrestabes Makassar, Forkopimda Kota Makassar, dan ribuan warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi wahhada hadhihi al-ummah بالتوحيد والإيمان والعقيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحميد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وللحمد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat lahiriah dan batiniah, terutama atas hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id bersama Bapak Menteri Pertanian RI, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, bersama Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota, serta segenap Forkopimda Kota Makassar di lapangan Karebosi ini yang menjadi kebanggaan kita bersama. Sejak tadi malam hingga menjelang Id, kita mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di masjid, di jalan, dan berbagai tempat lainnya. Kita tasarrufkan anugerah dan pemberian Allah menuju jalan yang diridainya, terutama pada hari di mana orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-sekali ia mendekati tempat sholat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya melalui ibadah kurban, kita kembali melihat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail. Betapa besar pengorbanan keduanya demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak hanya berkorban untuk memotong hewan ternak, tetapi juga menyembelih putranya Ismail alaihissalam dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Quran surah As-Sabat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama Ibrahim,
Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada bapak. Bapak akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Kisah Nabi Ibrahim ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran, terutama dalam mengendalikan emosi kita. Sekedar sebuah ilustrasi, seorang ulama besar yang bernama An-Nu'man pernah suatu waktu dijahitkan bajunya oleh tukang jahit. Sengaja tukang jahit ini menjahitkan baju sang ulama dengan lengan kanannya lebih lebar dari lengan kiri, dengan harapan sang ulama akan marah. Tetapi ketika ulama ini mencoba bajunya, dia bukannya marah, malah dia tersenyum kepada tukang jahit dan berterima kasih. "Wahai Anda tukang jahit, terima kasih. Anda menjahitkan saya baju yang lengan kanannya lebih lebar dari lengan kiri. Ini sangat cocok bagi saya ketika ke masjid untuk saya jadikan tempat kitab saya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita bandingkan misalnya ketika kita menjahit baju di tukang jahit. Jangankan ukurannya yang salah, dijanji 3 hari saja menjadi 6 hari. Betapa kecewa dan marahnya kita. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu juga menunjukkan komunikasi yang baik seorang ayah kepada anaknya. Selalu ada ruang dan peluang untuk berpendapat atas setiap keputusan yang diambil. Walaupun itu perintah langsung dari Allah, tetapi Nabi Ibrahim memberi ruang dan peluang kepada anaknya untuk berdialog dalam mengambil keputusan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap seperti ini sangat penting dalam era yang kita kenal sekarang ini dengan era revolusi industri 4.0. Era yang dikenal era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Dengan kata lain bahwa era ini memiliki perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dan banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit sekali dikontrol, serta kebenaran dan realitas yang sangat subjektif. Pada satu sisi kita menggantungkan harapan dan optimisme akan terbentuknya masyarakat global madani yang membuat hubungan dan interaksi manusia semakin canggih, mudah dan mencengangkan, terutama dalam perkembangan ICT, Information Communication Technology, sehingga juga dakwah Islamnya pun semakin mudah menembus seluruh penjuru jagat raya. Keadaan ini memberi optimisme terjadinya kembali kebangkitan Islam dan kejayaan Islam, seperti dalam sejarah The Golden Age of Islam, masa keemasan Islam. Namun pada sisi lain berbagai pakar ahli dan futurolog membuat preskripsi bahwa akan terjadi perubahan-perubahan mendasar, bahkan berkembang satu peradaban baru yang semakin tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Interaksi manusia semakin bersifat individualistik, berbasis kepentingan dan pamrih. Masyarakat kita semakin terjangkit penyakit hujat menghujat, dendam mendendam, bahkan fenomena kondemnasi terjadi berbagai tempat. Padahal Islam mengajarkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Al-Quran mengajarkan kita untuk melihat sesama manusia secara optimis dan positif melalui prasangka yang baik, husnuzan, dan mencegah timbulnya prasangka buruk, suudzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu kita perlu saling menghargai satu sama lain. Sekedar ilustrasi, seorang ahli bintang melakukan perjalanan laut dengan nelayan. Pada tengah malam, sang ahli bertanya kepada sang nelayan, "Wahai nelayan, lihatlah bintang yang paling terang di atas langit sana. Apakah Anda tahu nama bintang itu?" Sang nelayan tunduk dan berkata,
Maaf, saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar tentang itu. Pendidikan saya rendah. Sang ahli dengan sombongnya menunjuk hidung sang nelayan dan berkata, "Wahai nelayan, rugilah Anda hidup di dunia jika Anda tidak tahu itu. Karena bintang itu merupakan menjadi pedoman bagi para pelaut mencapai darat. Jika Anda tidak tahu itu, berarti kita hanya berputar-putar di tengah laut dan tidak akan mencapai darat." Namun tiba-tiba saja gelombang laut begitu tinggi dan angin bertiup sangat kencang, membuat perahu oleng dan hampir terbalik. Sang nelayan berteriak, "Wahai Anda sang ahli bintang, apakah Anda bisa berenang?" Sang ahli dengan pucat menjawab, "Tidak, saya tidak pernah belajar tentang itu." Maka sang nelayan juga menunjuk hidung sang ahli dari jauh dan berkata, "Rugilah Anda hidup di dunia, wahai ahli bintang, jika Anda tidak tahu berenang. Karena Anda akan tenggelam di dasar laut jika perahu ini terbalik kalau saya tidak tolong. Karena saya sangat ahli dalam berenang." Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran tegas melarang perilaku untuk memandang enteng orang lain, menghujat orang lain. Sebab setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu orang, satu kelompok menghujat, merendahkan orang lain. Karena boleh jadi mereka yang dihujat dan direndahkan lebih baik daripada mereka yang menghujat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pola hubungan yang harmonis baik secara vertikal antara sesama manusia dan penciptanya, maupun hubungan horizontal antara sesama manusia, merupakan kunci keberhasilan dalam setiap usaha manusia. Allah menjamin dalam Al-Quran surah Al-Imran 112, "Duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berhasil membangun hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kita hidup berkelompok, bergolongan, berbangsa dan bersuku, syarat dengan heterogenitas dan perbedaan. Ini merupakan fitrah hakiki penciptaan manusia. Keadaan ini dimaksudkan agar di antara kita terjadi hubungan yang harmonis, kerjasama yang sinergis, saling mendukung dan menguntungkan untuk membangun kepentingan kemanusiaan yang lebih besar sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah digambarkan Allah dalam Quran surah Al-Hujurat, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya Anda saling kenal dan mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Ayat di atas menggambarkan prinsip persamaan dalam Al-Quran. Islam mengajarkan bahwa dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun kita berbeda bangsa, suku, ras, warna kulit, dan keturunan. Tapi dari hakikat penciptaan manusia tidak ada perbedaan. Kita semua sama dari asal kejadian yang sama dan pencipta yang sama. Perbedaan di antara kita seperti perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bakat, pembawaan, status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan dan keyakinan bukanlah dimaksudkan untuk membedakan dan menjadi sumber dan alasan bermusuhan, bersiteru dan saling menghujat, melainkan perbedaan itu agar ada ruang dan peluang untuk kita saling mengenal dan bekerja sama, saling membantu, saling mengisi dalam pola hubungan yang harmonis agar kita mencapai derajat takwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita saat ini berada perkembangan dunia yang begitu pesat. Hubungan orang tua dan anak bisa renggang. Sampai-sampai ada seorang anak TK ditanya gurunya, "Ananda nanti besar, kalau besar mau jadi apa?" Anak ini menjawab, "Saya akan jadi HP saja, ibunda." Gurunya bertanya, "Kenapa?" "Karena selama ini perhatian ayah dan ibu setiap saat dia hanya melihat HP-nya."
Kurangnya perhatian orang tua bisa membuat mental serta sikap anak mengikuti apa yang kerap dilihatnya. Anak mencontoh apa yang sering mereka lihat dan dengar. Kondisi sekarang adalah kecepatan informasi, dan jika orang tua tidak mengimbangi dengan memberikan perhatian dan siraman rohani, pelajaran agama yang kuat, maka langkah anak bisa dan masa depannya bisa bablas. Karena itulah Bapak Wali Kota Makassar menyerukan program Jagai Anata sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam menjaga anak-anak. Program ini memberi edukasi pada orang tua, juga kepada anak bagaimana menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Dan itulah salah satu tugas kita sebagai orang tua dalam menyelamatkan penerus bangsa. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang sabar jika tidak mendapatkan perhatian dan didikan dari ibu dan ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa pola interaksi dengan paradigma baru, dengan menebankan moralitas dan contoh teladan yang baik, sebuah gerakan moral yang bersifat soft power, dengan menjunjung tinggi keteladanan, penegakan hak asasi manusia dan akhlak mulia. Tugas pemimpin memang tugas yang suci dan mulia, karena memberikan tugas itu bertujuan mencapai cita-cita yang suci dan mulia. Sebagai pemimpin teladan, Allah mencatat dalam sejarah yang Dia berikan dalam surah Al-Mumtahanah kepada Ibrahim alaihissalam, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Potret kepemimpinan Nabi Ibrahim dideskripsikan sebagai perintah Allah dan aksi nyata dalam membawa cita-cita reformasi untuk perbaikan nasib umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai wahana guna melakukan kebajikan dan memakmurkan wilayah ini, terutama membangun Kota Makassar agar semua tambah baik untuk Sulawesi Selatan, masyarakat bangsa dan negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada hari raya kurban ini, marilah kita sama-sama membersihkan hati kita, hilangkan rasa benci dan dengki. Kita ganti dengan rasa marhamah dalam kalbu kita. Dengan hati yang terbuka, muka yang jernih dan tangan diulurkan, kita saling bermaaf-maafan. Kita bukan lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin penuh dosa dan noda-noda. Yang muda meminta maaf kepada yang lebih tua, anak meminta maaf kepada ayah ibu, istri meminta maaf kepada suami, menantu meminta maaf kepada mertua, terutama kepada ibu kandung kita. Ibu kandung mengandung selama 9 bulan lamanya dengan susah payah, kemudian melahirkan kita dengan bersimbah darah. Seandainya pada saat itu ibu diberi pilihan oleh Allah, apakah dia yang dipanggil Allah atau anaknya, maka semua ibu akan berkata, ya Allah, biarkanlah anakku hidup, ambillah aku ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibu kita. Ibu menyusukan, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kedua orang tua kita dengan semangat mendidik dan membiayai segala kebutuhan anaknya dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Kini kita remaja dan dewasa, kemudian suatu saat akan menjelma menjadi tua dengan kulit yang tidak halus lagi, rambut memutih, suara melemah, bahkan badan membungkuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun apa yang sudah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Ada yang sering menghardik ibunya, menentang perintahnya. Bahkan ada manusia yang rela membuang ibunya karena dianggapnya tidak berguna lagi. Bahkan ada seorang anak remaja yang tidak mengakui ibunya karena ibunya cacat, buta satu matanya. Bahkan ia mengusir ibunya ketika ibunya datang ke rumahnya, padahal ibunya cacat satu matanya karena beliau donorkan 1 biji matanya untuk anaknya ketika anaknya kecelakaan waktu kecil. Apakah begitu balasan yang diberikan kepada ibu kandung kita? Demikian pula kepada ayah kita.
Dialah orang yang selalu mendukung kita. Karena itu mari kita doakan keduanya. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Cintailah keduanya sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pemimpin kami yang Kau ridai, membawa daerah ini semua tambah baik, lebih makmur, sejahtera, aman dan damai. Hindarkan kami dari segala pertentangan dan perselisihan yang dapat menghancurkan keutuhan persaudaraan kami. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.